Halo Marketoners dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Kembali lagi di channel ini, channel yang menceritakan sebuah cerita dari sebuah cerita menjadi sebuah cerita. Film yang akan saya ceritakan berjudul The Gangs, The Cop, and The Devil yang dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Wan Kylie, menceritakan tentang bagaimana ketika gangster dan polisi bekerja sama untuk menangkap seorang pembunuh penganut ajaran iblis. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung di subscribe dan ini dia alur ceritanya. Film diawali di mana kita diperlihatkan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria penganut ajaran iblis yang bernama Kang Kyung Ho, yang mana pembunuhan ini bukanlah pembunuhan pertama kali, melainkan beberapa kali atau bisa disebut juga pembunuhan berantai. Namun dengan kecerdasan yang dia miliki membuat pihak kepolisian setempat belum berhasil menangkapnya. Kemudian scene beralih kepada dua orang polisi yang bernama Jong Tae-suk, ini dia orangnya, dan temannya Rahmat sedang dalam perjalanan menuju lokasi pembunuhan untuk melakukan olah TKP. Namun mereka berdua dihadang oleh kemacetan yang membuat mereka berhenti tepat di depan gedung tempat perjudian, antara lain judi togel, samgong, koba, sabung ayam, bahkan judi karambol, yang sebenarnya tempat perjudian ini dimiliki oleh ketua gangster yang paling ditakuti di kota itu bernama Jong Deng-soo. Ini dia orangnya. Jong Tae-suk yang merupakan anggota kepolisian sekaligus anak buah dari Soneta geram dengan adanya perjudian dan berniat untuk menangkap salah satu pengecer togel kelas kakap. Ini orangnya, yang kemudian Jong Tae-suk menyuruh pengecer togel kelas kakap itu untuk mengantarkannya ke lokasi TKP dengan sepeda motor agar terhindar dari kemacetan. Kemudian kita diperlihatkan di mana Jang Dong-soo, si ketua gangster, sedang berlatih tinju menggunakan samsak, yang mana sebenarnya samsak itu berisi anak buahnya sendiri yang sedang ia hukum atau ia pukuli karena anak buahnya itu kedapatan tidak menyiram nya ketika ia buang air besar, sehingga membuat si Jang Dong-soo marah. Namun ketika sedang asik latihan tinju, Jang Dong-soo mendapat kabar bahwa tempat judinya didatangi polisi dan salah satu anak buahnya ditangkap. Mendengar hal itu, ia pun langsung menghubungi Pak Gatot. Ini orangnya, di mana Pak Gatot ini merupakan komandan polisi yang sering menerima suap atau uang keamanan dari si Jang Dong-soo. Oleh karena itu, Jang Dong-soo meminta agar anak buah si Gatot untuk tidak lagi mengganggu rumah judi yang ia miliki. Kemudian scene beralih di mana olah TKP berlangsung, polisi yang bernama Jong Tae-suk dan Rahmat serta seorang porolan yang bernama Siti, ini orangnya, sedang mengumpulkan bukti-bukti dan penyelidikan atas pembunuhan tersebut. Sayangnya, bukti-bukti yang ia dapat tidak relevan atau tidak konkret sehingga membuat pihak kepolisian masih kesulitan untuk menangkap pelakunya. Namun, Jong Tae-suk meyakini bahwa pembunuhan ini sama dengan pembunuhan sebelum-sebelumnya karena para korban yang meninggal semuanya ditusuk oleh pisau. 현장에서 이름 부르지 말랬지. 화끈해. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan ketua gangster Jang Dong-soo sedang bertemu dengan ketua gangster dari kelompok yang berbeda bernama Hee Sang-do atau biasa dipanggil Marco. Ini orangnya, di mana mereka berdua sepakat untuk membagi wilayah kekuasaan dan berdamai. Namun tiba-tiba, entah apa yang terjadi, Jang Dong-soo terlihat marah, murka, dan emosional, langsung menghancam anak buahnya dan mencabut gigi anak buahnya itu. Ya udahlah ya, namanya juga gangster. Tepat setelah pertemuan itu, Jang Dong-soo pun langsung bergegas pulang. Namun di perjalanan, mobil yang ia tumpangi ditabrak oleh orang yang tak dikenal, yang mana orang yang menabrak Jang Dong-soo ini adalah Kang Kyung Ho, iblis pembunuh yang sedang dicari oleh polisi. Namun ibarat pepatah lebih besar pasak daripada tiang, pembunuh ini tidak tahu bahwa yang ia serang adalah ketua gangster yang kuat, ketua gangster yang tangguh, ketua gangster yang memiliki wapak kebal, sehingga aksi pembunuhan itu gagal dan membuat keduanya terluka. Meski demikian, walaupun Jang Dong-soo terluka karena ia memiliki wapak kebal seperti kata Roger, ia berhasil lolos dari maut dan selamat.
Sementara itu anak buah dari Jang Dong-su yang mendengar bahwa ketua mereka mengalami penyerangan langsung mengambil tindakan dan menyerbu markas dari kelompok lainnya yaitu kelompok si Marco. Karena mereka mengira bahwa penyerangan itu pasti didalangi oleh si Marco yang merupakan saingan bisnis dari Jang Dong-su yang akhirnya membuat kedua kelompok itu kembali bermusuhan walaupun sebelumnya sudah berdamai. Di sisi lain, polisi Jong Tasuk yang mengetahui terjadi penyerangan terhadap ketua gangster yang disegani, ditakuti, dihormati oleh seluruh umat di negeri gingseng itu yang bernama Jang Dongsu, langsung menemui Jang Dongsu dan meminta keterangan untuk mendapatkan penjelasan dan bukti-bukti yang ada serta ciri-ciri orang yang menyerangnya. Ya siapa tahu ini mah ya sedikit banyak bisa membantu kepolisian. 아이고, 자 그날 밤에 있었던 일 나한테 싹 다 얘기해 보세요. Kemudian scene beralih di mana lagi-lagi pembunuh iblis itu kembali melakukan aksi pembunuhan. Yang kali ini korbannya adalah seorang sopir truk yang mana setelah membunuh sopir truk itu, ia langsung membawa truk itu untuk melarikan diri. Yang tanpa ia sadari karena ia mengemudikan truk itu secara ugal-ugalan sehingga pisau yang dipakai membunuh korbannya selama ini, pisau andalannya terjatuh di rerumputan. Film pun berfokus kepada Jong Tae-suk yang menemui Jang Dong-su yang kebetulan ia sudah kembali dari rumah sakit alias mendingan, di mana sebenarnya kedatangan polisi Jong Tae-suk ingin mengajak bekerja sama untuk menangkap iblis pembunuh itu. Karena Jong Tae-suk yakin bahwa Jang Dong-su adalah satu-satunya korban yang selamat dan mengetahui ciri-ciri wajah si pembunuh itu. Jong Tae-suk juga yakin akan kekuatan gangster itu karena banyak mempunyai anak buah dan berharap bisa membantu pihak kepolisian untuk menangkap iblis pembunuh itu. 오비선에다 Yang tak lama kemudian, Jang Dong-su langsung memanggil mantan pelukis hantu yang biasa melukis dengan mata tertutup seperti acara-acara horor untuk melukis dan menggambar sketsa wajah iblis pembunuh itu seperti ciri-ciri wajah yang ia lihat. 비슷하네 이 새끼. 줘봐. Setelah mendapat sketsa wajah si pembunuh itu, para anggota gangster dan anggota kepolisian langsung bergerak dan melacak keberadaan si iblis pembunuh itu, terutama di jalur truk yang terakhir dipakai oleh si iblis pembunuh itu menggunakan kamera pengawas jalanan yang ada. Namun sayang, pihak kepolisian dan para gangster belum berhasil menemukan iblis pembunuh itu. Mereka hanya menemukan sebuah pisau yang digunakan oleh iblis pembunuh itu sebagai barang bukti dan langsung menyerahkannya kepada Jang Dong-su. 버린 건지 흘린 건. Setelah mendapatkan barang bukti pisau, Jang Dong-su, si ketua gangster, langsung mengambil kesempatan untuk mengalihkan isu dan memanfaatkan momen dengan memerintahkan salah satu anak buahnya untuk membunuh si Marco menggunakan pisau yang ia dapatkan, yang mana strategi itu berhasil bahwa semua orang mengira bahwa saingan bisnisnya yaitu si Marco dibunuh oleh iblis pembunuh yang bernama Kang Kyung-ho. Sementara itu, mengetahui pesaing bisnisnya itu meninggal, pihak Jang Dong-su pun berpura-pura tak bersalah dan ikut hadir dalam proses takyah si Marco. Yang mana semua orang termasuk pihak polisian mengira bahwa si Marco dibunuh oleh iblis pembunuh dan sama sekali tidak menyadari bahwa sebenarnya pembunuh itu adalah Jang Dong-su. Begitu banyak pelayat yang datang ke acara tajiah si Marco, ternyata si iblis pembunuh yang bernama Kang Kyung-ho ada di lokasi tersebut tanpa disadari oleh Jang Dong-su dan anggota-anggotanya. Yang kemudian iblis pembunuh Kang Kyung-ho memberitahu dengan sepucuk surat kepada salah seorang ajudan si Marco bahwa seorang menggunakan pisaunya untuk membunuh si Marco, yang sebenarnya si pembunuh Kang Kyung-ho ini merupakan teman dari ajudan si Marco. Ini orangnya. Mengetahui hal itu, ajudan si Marco pun berniat balas dendam dan berencana menghabisi Jang Dong-su karena ia yakin bahwa bosnya si Marco dibunuh oleh Jang Dong-su. Kemudian scene beralih di mana pihak kepolisian berhasil menemukan mobil berwarna putih, yang mana mobil ini adalah mobil yang biasa digunakan oleh Kang Kyung-ho untuk membunuh, yang akhirnya Jong Tae-suk dan Jang Dong-su langsung mencari beberapa bukti dan sidik jari si pembunuh itu.
Namun ketika sedang melakukan penyidikan bukti-bukti, tiba-tiba kelompok si Margo pun datang berusaha untuk membunuh Jang Dong-suk. Tetapi walaupun Jang Dong-suk hanya berdua dengan si polisi Jong Tae-suk, mereka berdua berhasil mengalahkan kelompok si Marco. Bahkan ajudan si Marco yang paling sakti sekalipun berhasil dibunuh. Sementara itu, berfokus di kantor kepolisian terjadi perdebatan antara Jong Tae-suk dan Komandan Gatot yang sering makan uang suap, yang dimana pemicunya adalah karena Komandan Gatot mengalihkan kasus penyelidikan pembunuhan itu kepada anggota polisi lain. Komandan Gatot menilai bahwa tim dari Jong Tae-suk tidak mampu mengatasinya. Dengan keputusan itu, alhasil membuat Jong Tae-suk marah dan kecewa. Bahkan tak hanya itu, Komandan Gatot juga memberikan kasus baru, yaitu kasus penculikan yang dinilai lebih ringan dari kasus sebelumnya. Dengan berat hati alias kehel, akhirnya Jong Tae-suk menerima kasus penculikan itu. Kemudian scene beralih di mana ketika Jong Tae-suk dan kawan-kawan sedang melakukan rencana pengintaian penculikan di sebuah warteg. Namun sayang, rencana itu diketahui oleh si penculik yang membuat si penculik langsung melarkan jurus kaki seribu alias lari. Jong Tae-suk dan kawan-kawan berusaha mengejar, namun sayang usahanya gagal. Sekedar informasi, penculik itu sebenarnya adalah Kang Kyung-ho yang tidak lain adalah si pembunuh yang sedang buron. Setelah mereka gagal, akhirnya mereka kembali ke warteg tempat di mana penculik itu singgah. Jong Tae-suk berharap ada bukti-bukti yang tertinggal. Jong Tae-suk pun bertanya kepada mbak-mbak si punya warteg, apa saja yang dilakukan seorang pria penculik itu. Mbak warteg pun menjawab bahwa penculik itu tadi hanya duduk-duduk dan minum kawa-kawa. Jong Tae-suk pun langsung mencari botol kawa-kawa itu yang sudah dibawa ke pengepul rongsokan. Dengan bantuan timnya serta ahli forensik, akhirnya mereka menemukan botol yang ia cari dan mendapat sidik jari si penculik sekaligus si pembunuh tersebut. Setelah mendapatkan sidik jari dari sebuah botol kawa-kawa, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi data-data Kang Kyung-ho si pembunuh. Jong Tae-suk langsung bergerak mencari keberadaan Kang Kyung-ho serta menghubungi Jang Dong-suk untuk mengerahkan anak buahnya. Yang tak lama kemudian, meskipun berhasil menemukan rumahnya, Kang Kyung-ho si pembunuh sudah lama pindah dan tak pernah kembali. Jong Tae-suk hanya mendapatkan beberapa foto dan buku-buku ajaran sesat yang dianut oleh Kang Kyung-ho selama ini. Keesokan harinya, kembali terjadi pembunuhan di mana korbannya kali ini adalah siswi sekolah yang dibunuh di dalam bus. Mendengar hal itu, Jong Tae-suk dan ketua gangster Jang Dong-suk segera berkumpul dan bergerak mengerahkan semua anggota untuk melacak keberadaan Kang Kyung-ho si pembunuh. Yang tujuan utamanya adalah kota-kota yang dilalui oleh bus yang ditumpangi oleh Kang Kyung-ho si pembunuh, yang mana kita ketahui sebelumnya terjadi pembunuhan seorang siswi di dalam bus itu. Setelah sampai di kota tujuan bus itu, anggota kepolisian dan anggota gangster mendapatkan informasi dari warga sekitar melalui foto-foto si pembunuh yang mereka sebar bahwa Kang Kyung-ho tinggal di suatu penginapan di kota tersebut. Jang Tae-suk dan Jang Dong-suk dibantu dengan anggotanya masing-masing langsung melaksanakan pengintaian di penginapan tersebut. Kemudian setelah menunggu lama, akhirnya Kang Kyung-ho si pembunuh itu datang. Namun karena menyadari bahwa dirinya sedang diintai, dia pun langsung kabur menggunakan mobil dan terjadi kejar-kejaran antara Kang Kyung-ho si pembunuh dengan Jang Dong-suk ketua gangster dan Jang Dong-suk anggota kepolisian. Setelah cukup lama kejar-kejaran dan cukup membuat seisi kota berantakan, mobil si pelaku pembunuhan itu berhasil ditabrak dan berhenti. Namun lagi-lagi, Kang Kyung-ho berhasil melarikan diri dan kabur. Jang Dong-suk dan Jong Tae-suk tidak menyerah begitu saja. Mereka kembali mengejar Kang Kyung-ho si pembunuh ke tempat-tempat yang ada di sekitar situ, yang akhirnya keberadaan si pembunuh itu diketahui oleh Jang Dong-suk, yang mana kemudian Jang Dong-suk langsung menghancak si pembunuh itu dan langsung membawanya ke markas Jang Dong-suk, yang kemudian akan dibunuh oleh dirinya sendiri. Sementara itu, Jang Tae-suk yang mengetahui bahwa Kang Kyung-ho telah tertangkap dan dibawa oleh Jang Dong-suk langsung menuju markas Jang Dong-suk. Ia berharap bahwa si pembunuh Kang Kyung-ho dibunuh dan harus diproses secara hukum.
Kemudian scene diperlihatkan ketika Jang Dong-soo sudah tak sabar untuk mengeksekusi si pembunuh pria yang sudah menikamnya itu. Tiba-tiba Jang Dong-soo ditabrak oleh mobil yang tiba-tiba ngacleng dari luar, yang mana mobil itu sebenarnya adalah mobil polisi Jang Tae-suk, hingga akhirnya si pembunuh berhasil dibawa ke kantor polisi untuk diadili secara hukum. 뭐하냐? 들어가. Setelah kejadian itu, Jang Dong-soo yang tertabrak oleh mobil polisi yang saya kira dia lewat alias maut, ternyata masih hidup karena ia memiliki wapak kebal di dalam tubuhnya. Mengingat kejadian itu, Jang Dong-soo merasa ditipu dan dihianati oleh Jong Tae-suk dan ingin menghabisi Jong Tae-suk. Namun, Jong Tae-suk menjelaskan bahwa hanya Jang Dong-soo lah yang dapat menjadi saksi dalam persidangan si pembunuh Kang Kyung-ho itu. Karena Jang Dong-soo adalah satu-satunya korban yang selamat dan bisa menjadi saksi kunci di persidangan nanti. Jang Dong-soo yang tadinya marah akhirnya mau menjadi saksi dengan syarat dirinya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan Kang Kyung-ho untuk membalaskan dendamnya. Kemudian scene beralih di mana sidang pembunuhan Kang Kyung-ho sedang dilaksanakan. Kang Kyung-ho yang merasa bahwa pihak kepolisian tidak bisa menangkapnya karena bukti-bukti yang kurang kuat, dibantu oleh pengacaranya, berusaha mengelak. Namun tiba-tiba Jang Dong-soo pun datang menjadi saksi di persidangan itu. Jang Dong-soo pun menceritakan kepada hakim tentang apa yang sebenarnya terjadi dan menunjukkan bukti-bukti yang dia punya. Bahkan ia sempat menikam si Kang Kyung-ho di dari sebelah kirinya, yang mana luka tersebut menjadi bukti yang kuat yang akhirnya membuat hakim memutuskan hukuman mati kepada si Kang Kyung-ho. Atas keberhasilannya menangkap si pembunuh, Jong Tae-suk dan kawan-kawannya yang ikut dalam penyelidikan kasus itu mendapatkan penghargaan berupa kenaikan pangkat dari atasannya. Di sisi lain, Jang Dong-soo pun dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan Kang Kyung-ho si pembunuh sesuai dengan keinginan Jang Dong-soo. Setelah mereka dipertemukan, entah apa yang terjadi, film pun berakhir. Buat kalian yang penasaran sama seperti saya, mudah-mudahan insya Allah saya akan menceritakan season kedua film ini. Mudah-mudahan kalian subscribe. Sampai jumpa.